Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat Tami118, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Anies disebut sebagai pemimpin Indonesia di masa depan oleh NU. Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU DKI Jakarta Samsul Ma'arif menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai sosok pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Gubernur DKI Jakarta sebagai pemimpin Indonesia di masa depan ini. Katanya ketika melakukan audiensi dengan Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta pada hari Senin kemarin. Namun ia tidak menjabarkan secara detail apabila sebutan tersebut dikaitkan dengan calon presiden RI. Meskipun begitu, lanjut dia, Anies dinilai berkontribusi bagi DKI Jakarta. Kita tidak menyebut itu, tetapi kita berharap Pak Anies layak, cocok dan bisa kerja bersama dengan secara baik dengan PBNU DKI Jakarta. Selama ini sudah sering beliau kontribusi terbaik buat pengurus wilayah NU. Pernyataan dari Ketua PWNU DKI Jakarta itu disampaikan secara langsung di hadapan Anies ketika menyampaikan keterangan pers bersama dengan di Balai DKI Jakarta. Kita menginginkan bahwa ke depan Pak Anies itu bisa menjadi pemimpin kita semua. Imbuh Samsul Ma'arif. Sementara itu, Gubernur DKI Anies Baswedan tidak memberikan tanggapan, namun ia hanya tersenyum terkait sinyal dukungan Ketua PWNU DKI Jakarta. Kehadiran PWNU DKI di Balai Kota untuk beraudiensi terkait keberangkatan organisasi keagamaan tersebut mewakili DKI Jakarta dalam Muktamar NU di Lampung pada 22-23 Desember 2021. Gubernur Anies Baswedan kemudian sekaligus melepaskan keberangkatan delegasi dari Jakarta itu yang rencananya berangkat pada Selasa 21 Desember. Kami melepas secara resmi keberangkatan delegasi dari Jakarta yang besok subuh mereka akan langsung berangkat ke Lampung. Jadi kita berharap semua sehat di perjalanan dan bisa berpartisipasi di Muktamar dan Muktamar berjalan sukses. Selain itu, dia juga mendukung jika nantinya penyelenggaraan Muktamar selanjutnya dapat diselenggarakan di Jakarta. Dan kita tadi bahas dari Pemprov DKI Jakarta, mendukung bisa diselenggarakan Muktamar di Jakarta, salah satu misi yang dititipkan. Disebut Ketua NU DKI sebagai pemimpin Indonesia masa depan, Anies senyum-senyum. Ketua PWNU DKI Jakarta Samsul Ma'arif menyebut Gubernur Anies Baswedan sebagai pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Hal ini ia katakan langsung di depan Anies di Balai Kota DKI Jakarta. Pernyataan ini dikemukakan oleh Samsul saat sesi wawancara dengan media usai Anies menerima jajaran PWNU DKI Jakarta di kantornya yang akan berangkat ke Muktamar PBNU pada 22-23 Desember mendatang di Lampung. Dia juga mengaku berterima kasih kepada Anies yang sudah menerimanya dan jajaran serta melepas delegasi PWNU DKI sebelum berangkat Muktamar. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Gubernur DKI Jakarta, pemimpin Indonesia masa depan ini, ujar Samsul pada Senin 20 Desember. Saat ditanya lagi soal pernyataannya menyebut Anies sebagai pemimpin Indonesia masa depan, Samsul menyebut itu adalah keinginan dari pihaknya. Kami tidak menyebut itu, tetapi kita berharap Pak Anies layak, cocok, dan bisa kerjasama secara baik dengan PWNU DKI Jakarta. Selama ini juga sudah sering beliau berkontribusi terbaik untuk pengurus wilayah NU. Begitu disinggung soal pemimpin Indonesia masa depan oleh Samsul, Anies juga tidak memberikan komentar apapun. Namun selama sesi wawancara membahas soal itu, Anies terlihat senyum-senyum. Matanya terlihat menyipit dan terlihat gestur tersenyum meski wajahnya sebagian tertutup masker. Berita kali ini datang dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerima penghargaan Provinsi Terbaik Inklusi Keuangan dari OJK. DKI Jakarta menjadi provinsi terbaik dalam pengembangan program inklusi keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Penghargaan bernama TPAKD Award 2021 atau Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Award diterima langsung oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Gubernur Anies Baswedan menerima langsung penghargaan yang diberikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso, dalam acara Rapat Kerja Nasional atau Rakornas TPAKD, Kamis 16 Desember di Ballroom Hotel Grand Hyatt. Anies mengatakan inklusi keuangan di DKI Jakarta khususnya menyasar program bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, dan kelompok masyarakat lainnya yang selama ini masih belum tersentuh oleh produk dan juga layanan keuangan. Penghargaan ini pun
akan semakin menguatkan ikhtiar pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menciptakan inovasi dan terobosan baru untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di DKI Jakarta. Begitu ujarnya. Anies mengatakan melalui kolaborasi dengan OJK, BI, dan para akademisi serta masyarakat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil meningkatkan inklusi dan literasi keuangan melalui berbagai program inovatif. Beberapa program inovatif inklusi dan literasi keuangan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta diantaranya Satu Rekening, Satu Pelajar atau Kejar, dan Jaklingko Goes to School. Kemudian yang kedua, Green Financing dalam bentuk gerakan menabung dengan sampah dan juga biokonversi sampah organik dengan Magot BSF. Kemudian yang ketiga, pemberdayaan UMKM. Yang pertama melalui kegiatan Jackpreneur, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pelatihan pendampingan perizinan, pemasaran, dan juga permodalan kepada 283.375 UMKM. Lalu yang kedua, selain itu dengan kegiatan kolaborasi sosial berskala besar atau KSBB, berhasil menghimpun dana dari masyarakat untuk diberikan kepada UMKM dalam bentuk paket sarana prasarana dan juga paket pelatihan. Lebih lanjut, donasi yang terkumpul tersebut dikelola oleh kolaborator fintech untuk disalurkan kepada UMKM sebagai modal kerja. Kemudian, pembentukan Bank Wakaf Mikro sebagai solusi pembiayaan ultramikro. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso, mengatakan percepatan akses keuangan di daerah menjadi salah satu strategi dalam mendukung pemulihan perekonomian Indonesia dan pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024. TPA-KD, kata Wimbo, menjadi wadah untuk membangun sinergi antara OJK dan segenap pemangku kepentingan di daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, ataupun kota madya. Baru-baru ini, Pemprov DKI Jakarta telah meraih penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPA-KD tahun 2021 sebagai provinsi terbaik dalam pengembangan program inklusi keuangan di wilayah perkotaan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri telah menerima langsung penghargaan yang diberikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso dalam acara rapat kerja nasional di Ballroom Hotel Grand Hyatt Kamis 16 Desember. Atas penghargaan tersebut, Gubernur Anies juga mengungkapkan terima kasih kepada OJK, Bank Indonesia, para akademisi, masyarakat, dan juga pihak-pihak terkait yang telah mendukung pengembangan dan peningkatan program inklusi keuangan di DKI Jakarta. Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, juga menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran Pemprov DKI yang telah berkomitmen untuk meningkatkan inklusi keuangan di Jakarta. Khususnya program bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, dan kelompok masyarakat lain yang selama ini masih belum tersentuh oleh produk dan layanan keuangan. Penghargaan ini akan semakin menguatkan ikhtiar Pemprov DKI untuk menciptakan inovasi dan terobosan baru, meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di DKI. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. Anies juga menambahkan melalui kolaborasi dengan OJK, BI, dan para akademisi, Pemprov DKI telah berhasil meningkatkan inklusi dan literasi keuangan melalui berbagai program inovatif.